Saya bersyukur pada Tuhan, terima kasih pelayan praise and worship karena pelayanannya kita sungguh-sungguh sudah diberkati saudara dan masuk hadirat Tuhan. Selamat bagi saudara juga yang sudah hadir. Katakan kanan kiri, kamu luar biasa lah. Hujan deras banjir tetap hadir. Katakan kanan kiri saudara, kami luar biasa lah. Hujan deras saudara sampai banjir tetap hadir saudara. Ya, selamat bagi saudara. Selamat juga bagi saudara yang mengikuti lewat streaming, ya lewat video, tayangan atau apapun. Saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah rohmu ternyala-nyala dan layanilah Tuhan senantiasa. Saudara, kita masih saudara mendengar firman Tuhan atau belajar firman Tuhan tentang api Roh Kudus, fire saudara. Saya percaya itu satu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita saudara. Hidup kita bangkit atau tidak tergantung ada api Roh Kudus atau tidak. Hidup kita ini tidak berdaya atau menjadi orang yang penuh kuasa, ya sangat tergantung sekali adakah api Roh Kudus itu menyala saudara. Hidup kita penuh kemenangan atau kekalahan sangat ditentukan sekali apakah api Roh Kudus kita menyala saudara. Ya, orang yang berguna atau orang tidak berguna sangat ditentukan sekali adakah api fire, api Roh Kudus itu menyala saudara. Jadi saya percaya ini satu yang sangat penting sekali menentukan keadaan kita, menentukan kehidupan kita, menentukan situasi kita. Sesi pertama kita sudah belajar catch the fire, tangkap apinya saudara. Oh, itu luar biasa. Sekali kita tangkap apinya Tuhan, maka hidup kita dibangkitkan, hidup kita diobatkan. Dari kelemahan menjadi kekuatan luar biasa, dari tidak berdaya menjadi penuh dengan kuasa, dari kegagalan menjadi penuh keberhasilan, dari saudara kehidupan penuh putus asa menjadi orang yang penuh iman. Luar biasa sekali saudara. Dari hidup yang penuh kecewa saudara, dari keadaan yang penuh dengan penderitaan mengalami kebahagiaan yang luar biasa saudara. Yang kedua, kita juga sudah belajar, ya nyalakan kembali api itu. Ya, kalau sampai api itu mulai padam dalam hidup kita, harus ada langkah yang sungguh-sungguh. Tangkap kembali saudara api itu, nyalakan kembali saudara. Seperti pujian ini, bangkitkan kembali sehingga kita menyala kembali, sehingga kita bangkit kembali, sehingga kita berkobar-kobar kembali, sehingga kita hidup penuh kemenangan kembali, sehingga kita mengalami kasih karunia kembali. Lah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu jaga api itu tetap menyala. Jadi kita harus mulai saudara, jaga api itu tetap menyala. Kita sudah tangkap apinya, bahkan kalau sampai padam kita harus bangkitkan kembali saudara, nyalakan kembali. Sekarang saudara lebih lagi dalam, yaitu jaga api itu tetap menyala, supaya saudara tidak sebentar menyala, sebentar padam, sebentar nyala, sebentar padam. Banyak orang yang kehidupan rohaninya turun dan naik. Sebentar rohaninya naik luar biasa, semangatnya naik luar biasa, tapi sebentar rohaninya turun saudara, semangatnya mulai turun saudara. Oh, sebentar imannya luar biasa sekali, oh sebentar imannya juga lemah sekali. Kadang-kadang gitu saudara. Sebentar pelayanannya, ibadahnya luar biasa saudara, gigih maju terus. Sebentar lagi ibadahnya sudah loyo, pelayanannya juga sudah loyo. Sebentar semangat dalam studinya, sebentar sudah rasanya putus asa. Sebentar semangat dalam membangun ya usahanya, membangun pekerjaannya, keuangannya, tapi sebentar tiba-tiba juga loyo, tiba-tiba juga mulai ya bimbang, putus asa dalam memperjuangkan pekerjaannya saudara. Ya kadang-kadang naik turun, kadang-kadang tidak stabil saudara. Oh, kadang-kadang waktu diberkati menyala-nyala saudara, luar biasa, bersyukur pada Tuhan saudara. Tapi waktu ya belum datang berkatnya saudara, lalu menjadi loyo saudara. Atau malah sebaliknya, ada orang beda lagi, belum dapat berkat, wah semangat, doa pagi saudara, doa siang saudara, doa malam saudara, doa puasa saudara. Tapi setelah diberkati saudara, malah terhilang dari peredaran dalam Tuhan, malah terhilang dalam ibadah, malah terhilang di dalam pelayanan. Naik turun, naik turun, naik turun, nggak stabil saudara. Ada enggak di sini yang naik turun keadaannya saudara? Ada enggak saudara? Ada enggak saudara?
Nggak ada yang ngaku, tapi saudara, saya ajak kita lihat keadaan diri kita sendiri. Kadang-kadang atau seringkali bahkan dikatakan banyak orang ya keadaannya nggak stabil. Sebentar naik, sebentar turun. Maka firman Tuhan ini penting sekali, menjaga api itu tetap menyala supaya kita stabil, supaya kita tetap berkobar-kobar, supaya kita tetap menyala-nyala, supaya kita tetap hidup penuh dengan kemenangan, supaya kita tetap hidup dalam kebahagiaan, supaya kita tetap punya kasih mula-mula. Saya percaya ini seri khotbah yang luar biasa, dan kalau saudara naik turun keadaannya, ini ada rema bagi setiap saudara. Tanggap sungguh-sungguh, saudara akan mengalami, oh iman saudara stabil, hidup saudara stabil saudara. Lah pertanyaannya, bagaimana kita menjaga api kita itu supaya bisa tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala. Yang pertama adalah konsisten saudara. Yang pertama apa saudara? Pertama saudara, konsisten. Katakan sekali lagi, pertama apa saudara? Konsisten. Saya percaya ini satu hal yang pertama yang luar biasa, yang penting sekali. Saya akan bacakan Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Saudara tangkap kata-kata ini dulu. Jadi ada pesan yang luar biasa. Api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Jadi kita harus terus jaga, tetap menyala, tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Kalau mau padam jangan dibiarkan. Kalau mau padam tidak boleh dibiarkan saudara. Harus langsung tambah api lagi, dinyalakan lebih besar lagi, bahan bakarnya lagi. Tiap-tiap pagi iman harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Caranya itu senantiasa, tiap-tiap pagi, konsisten. Tiap-tiap pagi dikatakan di sini harus, tidak boleh tidak, harus saudara, sehingga terus menyala, tidak kehabisan bahan bakar, tidak kehabisan kayu bakar saudara. Tiap-tiap pagi, bukan hari Senin, hari apalagi saudara, Kemis itu, Senin Kemis gitu saudara. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi saudara. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala. Ini diulang lagi saudara. Harus dijaga, harus dijaga, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam saudara. Jadi kalau saudara bisa di sini, saudara bisa dapat satu pengertian, untuk memastikan api itu tetap menyala, maka para imam harus melakukan setiap harinya secara konsisten, setiap hari. Tidak boleh ada yang kosong saudara. Itu harus menjadi prioritas saudara, dan itu terus harus dikerjakan saudara, sehingga terus menyala, jangan dibiarkan sampai padam saudara. Kalau kita cerita bait Allah saudara, pada zaman itu semualah, baik di mezbah korban bakaran, baik itu pelita, baik itu saudara mezbah ukupan dupa, itu tidak boleh padam, harus selalu menyala saudara, harus selalu ada ukupan saudara, harus selalu saudara, senantiasa setiap hari harus dijaga, harus diperhatikan, harus ditambah minyaknya, harus dibersihkan sumbunya, harus selalu menyala, jangan sampai padam. Lah saudara, ini sebetulnya berbicara tentang kehidupan kita, supaya api Roh Kudus dalam hati kita tetap menyala. Maka juga kita harus konsisten saudara. Terus saudara, kehidupan doa kita harus konsisten. Penyembahan kita harus konsisten saudara. Merenungkan firman Tuhan harus konsisten saudara. Itu harus menjadi prioritas, persekutuan intim kita dengan Tuhan, kita dengan Roh Kudus.
lebih daripada hal yang lain, saudara. Jangan sampai dikalahkan oleh lain. Oh, hari ini sedang sibuk, jadi enggak doa dulu, enggak terus ya berendam dalam hadirat Allah karena sedang sibuk, saudara. Enggak boleh sibuk, enggak sibuk, tetap saja itu harus menjadi prioritas. Oh, ini baru liburan. Tur, ya kalau tur buat doa nan sayang waktunya. Doanya besok kalau sudah pulang saja ke Indonesia, ke Solo baru doa, baru baca firman Tuhan. Tidak boleh, saudara. Ini harus menjadi prioritas. Sibuk enggak sibuk tetap harus, saudara, supaya apinya menyala, saudara. Letih enggak letih tetap harus dijaga supaya apinya menyala, saudara. Harus menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Harus diisi lagi minyaknya, saudara. Harus dibesarkan lagi apinya, saudara. Harus, saudara, firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Itu harus konsisten, saudara. Harus prioritaskan persekutuan kita dengan Tuhan, dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Kalau saudara pelajari semua orang-orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk melakukan hal-hal yang hebat, saudara bisa perhatikan mereka adalah orang-orang yang bisa konsisten di dalam, saudara, menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Konsisten menjaga, saudara, doanya di hadapan Tuhan. Konsisten menjaga pemujaannya, penyembahnya di hadapan Tuhan. Konsisten di dalam apa, saudara? Membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam secara konsisten. Mempelajari firman, meresapi firman, menghayati firman, merenungkan firman siang dan malam. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang konsisten seperti ini. Saya tergerak, saya ajak saudara merenungkan apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang tawanan, saudara. Jadi dia tawanan, saudara, di negeri asing, saudara. Tapi saudara perhatikan, hidupnya bisa terus mengalami hal yang luar biasa. Saudara, dia bisa punya kebijaksanaan yang luar biasa sekali. Dia hidupnya penuh dengan mujizat, saudara. Dia tetap saja, saudara, on fire, menyala. Imannya tetap kokoh, saudara. Kenapa? Dia membangun kehidupan doa yang konsisten, penyembahan yang konsisten, firman Tuhan yang konsisten. Dikatakan dalam Alkitab 3 kali sehari seperti biasanya. Nggak tahu ayatnya yang nanti disediakan ya kalau ya. 3 kali sehari seperti biasanya. Jadi senantiasa setiap hari 3 kali dikatakan dia itu duduk, dia itu menyembah Tuhan, dia itu berdoa pada Tuhan, dia itu belajar firman Tuhan. Itu konsisten. Pagi dia duduk di kaki Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan. Belajar firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Siangnya juga sama lagi, saudara. Berlutut menyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu malamnya sekali lagi, saudara, dia punya waktu yang khusus, duduk berlutut di kaki Tuhan, berdoa pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara perhatikan, hidupnya hebat, hidupnya luar biasa, sehingga dia terus dapat hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Imannya tetap menyala-nyala sekalipun dia orang tawanan, saudara. Sekalipun dia termasuk orang buangan, nggak pernah kehilangan pengharapan. Dia tetap punya pengharapan, dia tetap punya iman, saudara. Nggak pernah hatinya goncang, putus asa. Dia tetap, saudara, luar biasa, punya iman. Bahkan hidupnya penuh dengan keberhasilan, hidupnya penuh dengan kemenangan, saudara. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa, itu satu yang dahsyat, saudara. Bahkan satu kali waktu dia akan dijebak, ya, untuk tidak berdoa, siapa yang berdoa dia akan ditangkap, masukkan gua singa. Tetap saja imannya tidak goyah. Bukan waktu dia dapat kedudukan imannya mantap, waktu diancam mau dibunuh, posisinya terjepit dia goyah. Enggak,
imannya tetap mantap, dia tetap berdoa, sama saja. Bahkan sudah ditangkap, mau dimasukkan gua, sehingga tetap saja hidupnya, imannya tetap mantap, saudara. Hatinya tidak goyah, tetap saja. Dan mujizat menyertai dia, kuasa menyertai dia, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Sampai singa saja tidak berdaya, sampai singa saja ketemu sudah, saudara, tidak berkutik, saudara. Hidupnya penuh dengan kuasa. Ganti raja, ganti raja, ganti raja. Karena diserang, dikalahkan, dia tetap saja eksis, nggak pernah berubah. Saudara, raja kedua tetap dia menjadi orang kedua. Raja berikutnya ganti lagi ketiga, oh dia tetap saja eksis, saudara. Orang kedua setelah raja, ganti lagi raja yang keempat, dia tetap saja eksis, tidak pernah berubah. Karena dia orang yang konsisten di dalam apa, saudara? Mengutamakan Tuhan. Di dalam apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di dalam apa, saudara? Berdoa. Di dalam apa? Firman Tuhan. Sehingga terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus, saudara, tidak goyah. Terus, saudara, tidak goyah. Dan terus mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang kedua, saya ingin cerita sedikit tentang Pendeta Yonggi Cho dalam pelayanannya. Saya paling banyak belajar dengan dia. Dia menulis dalam bukunya, dia khotbahkan juga di mana-mana. Setiap hari, saudara, dengan setiap hari, saudara. Dia doa itu antara 3 sampai 6 jam. Setiap hari berapa, saudara? Setiap hari berapa, saudara? 3 sampai 6 jam. Saudara tangkap dulu, saudara. Ya, kalau jemaat biasa tidak boleh, ya kurang dari 1 jam, harus lebih, saudara. Pokok standarnya di sana setiap hari 3 sampai 6 jam. Kalau sampai jadi pengkhotbah, itu jadi aturan harus. Pengkhotbahnya tidak boleh khotbah kalau tidak doa setiap hari paling sedikit 3 jam. Kalau tidak, saudara, nggak boleh jadi pengkhotbah di gereja itu. Karena tahu ini satu yang sangat penting sekali, saudara. Ini akan menentukan khotbahnya ada hadirat atau tidak. Khotbahnya ada kuasa atau tidak. Hidupnya terus goncang, sebentar semangat, sebentar putus asa atau tidak. Oh, sebentar mau maju, sebentar mau menyerahkan jabatan, sebentar mau ini, sebentar oh goyah lagi. Oh, supaya ya khotbahnya itu sungguh-sungguh nyata. Ada hadirat, ada hikmat, ada pengurapan, ada pewahyuan, saudara. Ada karya Allah. Paling sedikit itu 3 jam, saudara, untuk setiap pelayan Tuhannya, apalagi pengkhotbahnya, saudara. Maka, saudara, mengalami kasih karunia terus menyala, gereja terus, saudara, itu satu yang luar biasa. Pelayanannya terus menyala. Kenapa? Konsisten. Kenapa, saudara? Konsisten. Kenapa? Sekali lagi, konsisten. Sekali lagi, kenapa? Konsisten. Nah, saudara, contoh yang paling mudah mungkin HP lah, saudara, ya. Iya, siapa yang bawa HP, saudara? Ada yang bawa HP? Nah, tanyaku malah tak balik saja. Ada yang tidak bawa HP? Mayoritas mestinya bawa, saudara. Ada Pak Budi bawa HP enggak? Bawa, pinjam Pak, di sini Pak. Di sini Pak. Iya, Pak Budi aja lah. Enggak apa, ya Pak Budi aja lah. Iya. Ini HP murahan atau mahal ya, Pak ya? Kira-kira kalau Pak Budi yang bawa ini murah atau mahal, saudara? Ini congkok atau mana? Ini iPhone 6 Plus. Oh, hebat ya. Hebat ya, saudara. iPhone 6 Plus. Betul ya Pak Budi? Asli atau palsu? Loh, tadi tiruan atau Pak? Loh, ada atau, saudara? Ada enggak? Buatan Cina yang tiruan ada atau, saudara? Asli apa palsu? Jujur, jujur. Asli. Sekalipun dia suka di sana, tapi pilih sendiri asli. Saya mau tanya, ini bisa nyala sekarang? Ini bisa nyala sekarang? Hari ini tadi dicas apa enggak? Sudah dicas belum hari ini? Atau kemarin malam? Kemarin malam dicas. Nanti malam dicas lagi enggak? Kalau enggak usah dicas, gimana? Besoknya mati. Jadi setiap hari dicas atau boleh kadang-kadang cas, kadang-kadang enggak? Setiap hari harus dicas. Sekalipun ini iPhone 6 Plus, setiap hari harus dicas. Enggak dicas, besok sudah mati, enggak nyala lagi.
HP saudara gimana? Ada yang nggak usah dicas lagi? Ada? Coba siapa yang punya HP yang nggak usah dicas lagi? Nyala terus? Ada di HP ini itu bisa nyala terus? Ada di sini? Kok nggak beli yang nggak usah dicas saja toh Pak? Oh nggak ada. Terima kasih. Saudara betul. HP saudara saja, saudara dengar, kalau tidak dicas mati. Sama dengan tadi saudara, di bait Allah setiap hari harus dinyalakan, dijaga. Oh saudara, minyaknya harus ditambah, atau kayu bakarnya kalau misbah bakar harus ditambah. Oh di misbah ukupan sumbunya harus dibersihkan, harus terus saudara supaya tetap menyala. Demikian juga dengan roh kita harus konsisten, itu tiap hari. Kalau tidak besok sudah enggak nyala, sudah tidak bisa dipakai. Potensinya hilang semua. Boleh 6 plus, boleh 7 plus, boleh 9 plus, boleh 10 plus, 1000 plus. Tetap saja kalau tidak dicas, mati. Potensinya hilang, nggak bisa berguna. Harus konsisten. Tadi saya sempat tanya, ada enggak di sini montir? Ada enggak di sini montir? Enggak ada enggak montir? Yang kerjanya bengkel ada enggak? Enggak ada ya. Yang tahu mesin mobil ada enggak? Kebangetan mosok enggak ada yang tahu. Tahu ya? Tahu ya. Lah, sekarang saudara lihat aki mobil. Aki mobil setahu saya, aki mobil itu gini saudara. Saudara kalau beli aki, sudah cas ya. Ada satu alat namanya saja saya lupa. Jadi sementara saudara mesinnya hidup, alat ini ngisi aki, betul gitu ya? Ngisi aki ya saudara. Sambil dipakai terus setiap hari bisa nyala. Karena ada satu alat yang ngisi lagi. Ngisi lagi. Sambil dipakai ngisi lagi. Kalau sampai alat untuk ngisinya ini rusak, jadinya apa? Mati lampunya, betul enggak saudara? Kalau sudah berhenti enggak bisa di starter lagi. Karena sudah tidak ada apinya. Itu gambaran sedikit saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita harus konsisten. Kalau kita ingin konsisten, on fire, kita harus konsisten, duduk diam di bawah kaki Tuhan, terima pengurapan yang baru, terima strom yang baru, terima kekuatan yang baru, terima zaman Allah, terima pengalaman ya pribadi yang baru daripada Tuhan. Kita akan terus menyala, kita akan terus konsisten, kita akan terus hidup penuh kemenangan, kita akan terus hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan terus dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Tadi saya minta kalau carikan itu Smith Wigglesworth saudara. Coba dikeluarkan dia ini saudara. Kenapa dia ini sebetulnya ada yang bilang kalau enggak salah, enggak pendidikan tuh ya. Sekolahnya rendah sekali kalau enggak salah ya. Tiap hari hidup dalam doa dan firman itu tiap hari. Ada kata-kata tiapnya saudara. Setiap kali berdoa dia tidak lebih dari 30 menit. Memang kelihatannya ini. Tapi dia juga tidak pernah melewatkan 30 menit berlalu tanpa doa. Jadi dia itu senantiasa. Enggak sampai lewat 30 menit dia enggak doa itu enggak sampai. Selalu. Bukan hanya doa saja saudara. Iya, oh ini dulu. Setiap kali membaca firman, dia tidak membaca firman lebih dari 3 menit. Tetapi dia juga tidak pernah melewatkan 30 menit berlalu tanpa baca firman. Kalau saudara lihat ini, selalu. Tadi ada 3 kali sehari. Tapi sebetulnya bukan hanya 3 kali sekali. Selalu saudara, ini pergaulan dengan Roh Kudus. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Selalu berkata-kata dalam bahasa roh. Selalu ada dalam firman. Selalu ada dalam persekutuan. Doa itu persekutuan dengan Roh Kudus, dengan doa saudara. Dengan cara inilah Smith ya menempel terus menerus secara konsisten pada pokok anggur roh, sehingga kuasa, pengurapan dan kepenuhan karunia-karunia roh mengalir dari pokok anggur masuk ke dalam dirinya. Tidak heran dia memiliki kehidupan yang penuh dengan kuasa mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, membangkitkan 23 orang mati saudara. Membangkitkan berapa? 23 orang mati. Di sini ada yang sudah membangkitkan orang mati? Belum, saya juga belum saudara.
Karena belum melakukan seperti dia, saudara. Dia itu sampai menyatu dengan Tuhan. Kalau saudara bisa renungkan, itu menyatu, saudara. Bersama Tuhan senantiasa, setiap saat. Tadi sampai saya berapa hari yang lalu minta Galuh ada enggak ya? Program gitu saudara ya, program di HP saya mikir ada enggak ya, kalau saudara ada kasih tahu saya, yang setiap 30 menit bisa ingatkan titit gitu saudara, ada ingat doa dengan Tuhan itu saudara. Sebab kita kerjakan sekali-kali lupa tahu saudara, sudah kerja ya sudah, mungkin nanti sudah setengah hari baru ingat Tuhan lagi saudara, setengah hari enggak ingat Tuhan. Ada enggak ya yang program tiap setengah jam pokok kasihlah siknya titit, artinya doa gitu saudara. Minimal kita ingat dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan sambil kerja gitu saudara. Ya 30 menit lagi titit gitu saudara. Doa, diingatkan lagi, merenungkan firman Tuhan lagi. Senantiasa. Ini namanya bergaul dengan Tuhan. Ini namanya hidup bersama Tuhan, bersama senantiasa. Maka ada hadirat senantiasa, maka ada hikmat senantiasa, maka ada iman senantiasa, maka ada kemenangan senantiasa, maka ada mujizat senantiasa, maka ada keberhasilan senantiasa. Saudara, karena membangun dengan konsisten. Amin saudara. Yang kedua, sekarang fokus saudara. Iya, rasa kedua untuk menjaga api kita supaya bisa terus menyala adalah apa saudara? Fokus hati dan pikiran kita harus terus saudara tertuju pada Yesus. Dialah sumber dari api, dialah pembaptis dengan api, ya api Roh Kudus saudara, supaya terus menyala. Fokus kepada pribadi Tuhan, saudara. Fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Fokus kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Fokus terus pada Tuhan. Maka kita akan terus on fire. Selama kita fokusnya pada Tuhan, saudara, kita akan terus on fire. Kita akan terus menyala di dalam Tuhan. Dia itu pembaptis dengan api Roh Kudus. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku apa? Melupakan apa yang telah di belakangku, supaya yang kehidupan belakang jangan narik-narik lagi pikirannya, dilupakan semua. Saudara, hidup yang tidak baik, kegagalan atau apapun ya saudara, godaan-godaan dilupakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri. Saudara perlu sengaja diarahkan saudara, mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Dia mengarahkan yang di depannya, karena dia sedang berjalan bersama Tuhan. Dan berlari-lari, nggak santai-santai saudara, semangat menyala saudara, nggak berat, tapi berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hadiah. Dia sudah ada tujuan, panggilan dari Tuhan. Ada hadiah, ada pahala, yaitu panggilan surgawi. Dia artinya kalau saudara bisa perhatikan, dia enggak mau menoleh ke belakang. Kenikmatan belakang, godaan-godaan belakang, semua termasuk kegagalan yang di belakang. Dia mengarahkan ke depan, saudara. Dia terus fokus kepada depan, bahkan berlari-lari, berjuang. Mengarahkan fokus ke depan, berlari kepada apa? Panggilan surgawi yang mendatangkan atau menjanjikan ada pahala, ada mahkota, ada upah di surga. Dia saudara, kalau saudara perhatikan, fokus senantiasa pada panggilan surgawi. Rasul Paulus sangat hati-hati menjaga supaya fokus perjuangannya tetap terarah pada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan itu luar biasa. Kalau saudara pelajari, dia senantiasa berkata seperti itu. Ada panggilan dari Tuhan, ada tujuan dari Tuhan, senantiasa fokusnya kepada Tuhan. Sampai dia sempat berkata, bagiku hidup itu Kristus, mati pun keuntungan, karena sudah ada mahkota. Kalau masih hari hidup menghasilkan buah, bagi apa? Bagi Kristus juga saudara. Fokusnya kepada Kristus. 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan,
1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara lihat, ada tujuannya, fokusnya, panggilan surgawi tadi, saudara, mendatangkan pahala. Ya, dia berlari tidak tanpa tujuan, artinya berlari dengan tujuan yang pasti pada panggilan surgawi, mahkota. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia tidak asal memukul, tidak asal bergerak, tapi dia sungguh-sungguh fokus pada tujuannya. Dan saya lihat, saudara lihat, Rasul Paulus itu nggak pernah gentar, saudara. Dia imannya nggak naik turun. Waktu dia pelayanan berhasil, dia on fire. Waktu dia dicela, ditangkap, masuk penjara, tetap on fire, saudara. Dia senantiasa, saudara, dalam keadaan suka duka tetap menyala-nyala. Dalam keadaan suka duka tetap saja tidak tawar hati. Dia berkata, aku tidak taruh hati. Kalau berbicara tentang penderitaan, tentang masalah, dia berkata banyak sekali. Dia didera, dia dicambuk, dia difitnah, dia diancam, dia dimasukkan penjara, dia mengalami kelaparan, dia mengalami banyak-banyak. Sampai dia berkata, kalau aku mau bermegah karena begitu banyaknya pergumulan yang sudah aku alami, saudara. Tapi dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa? Sekali lagi, dia punya fokus kepada Kristus. Dia fokus kepada pribadinya. Tuhan itu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang tidak pernah lalai dengan janjinya, Tuhan yang bisa melindungi, Tuhan yang bisa menyertai. Hatinya tidak gentar, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Kenapa? Fokus kepada panggilan, saudara. Waktu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, waktu Tuhan selamatkan dia, waktu Tuhan beri panggilan, dia tangkap terus, dia tahu panggilannya. Dia berkata, Petrus diberi panggilan selamatkan orang Yahudi, tapi aku diberi panggilan oleh Tuhan. Orang-orang di luar Yahudi itu panggilan aku, itu menjadi tujuanku. Aku berlari-lari kepada panggilan itu, dan akhirnya akan ada mahkota, saudara. Ya, karena fokus, nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri, saudara. Fokusnya, perjuangannya adalah seperti itu. Fokus pada pribadi Tuhan, fokus kepada panggilan Tuhan, fokus kepada rencana atau bahkan mahkota pada Tuhan. Nah, hari ini saya ajak saudara setiap kita, arahkan fokus saudara, kita semua kembali kepada Yesus. Saudara uji dulu, fokus hidupmu apa? Ada orang fokus hidupnya fulus, saudara. Uang gitu, saudara. Ya, akhirnya saudara mudah timbul tenggelam. Waktu jiannya banyak, berkobar-kobar. Waktu jiannya berkurang, loyo, saudara. Fokusnya apa, saudara? Kalau fokusnya pada Kristus, itu luar biasa. Itu akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Saudara bisa lihat semualah yang fokusnya Tuhan itu on fire. Bahkan terus ya tidak gentar. Bahkan terus dia terarah, bahkan terus akhirnya berhasil dan berhasil. Saudara lihat, teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya fokus yang luar biasa. Selain dia, saudara, konsisten. Minggu yang lalu saya ajarkan, kalau dia malam sore di Bukit Zaitun diisi, pagi masuk bait Allah, ya sore diisi lagi, pagi masuk bait Allah, bekerja, pengurapan keluar, tapi diisi lagi, keluar pengurapan dalam pelayanan diisi lagi. Tapi dia sangat fokus, dia senantiasa berkata, hanya yang aku dengar dari Bapa itu yang aku lakukan. Senantiasa, saudara. Dia tahu panggilan dari Bapa, dia tahu tugas daripada Bapa. Fokusnya pada panggilannya, fokusnya kepada rencana Bapa. Sampai akhirnya di atas kayu salib dia bisa berkata, sudah selesai. Artinya setiap yang dikerjakan adalah punya tujuan yang jelas. Dia lakukan ini adalah untuk tujuan menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Dia lakukan lagi untuk menyelesaikan. Sampai akhirnya dia bisa berkata, sudah selesai. Kalau dia nggak fokus pada panggilan, ya nggak pernah mikir selesai nggak selesai. Memang nggak ada tujuan yang jelas. Tapi dia punya tujuan yang jelas, baru bisa berkata, sudah selesai.
Saudara perhatikan lagi Yusuf misalnya. Dia itu juga fokus dengan apa saudara? Mimpi dan rencana Tuhan yang diberikan pada dia. Yang daripada Tuhan. Dia satu kali mimpi. Oh Tuhan pakai dia luar biasa. Dia sedang mengikat berkas-berkas panennya. Tiba-tiba berkas panennya berdiri. Dan semua saudaranya berkas-berkasnya sujud semua. Ada panggilan dari Tuhan. Janji Tuhan, rencana Tuhan. Dia akan dipakai luar biasa. Lebih dari semua saudaranya. Diangkat jadi pemimpin besar. Bahkan akhirnya mimpi lagi. Sampai bulan bintang saja sujud pada dia. Oh dia dapat lagi. Bahkan bukan terhadap saudaranya. Oh bahkan lebih daripada orang tuanya. Ayah ibunya. Dia dipakai Tuhan. Bisa lebih lagi saudara. Dan kalau saudara perhatikan. Dia fokus kepada itu. Sekalipun diiri dan akhirnya jadi budak. Kenapa dia tetap mantap? Kenapa dia tetap kuat saudara? Gak goyah imannya. Karena dia fokusnya kepada janji Tuhan. Pada pribadi Tuhan. Yang pasti menggenapi. Pada janji Tuhan. Pada rencana Tuhan. Masa depan daripada Tuhan. Dia tidak fokus kepada keadaan. Dia tidak hidup dengan melihat keadaan. Tapi dia fokus dengan iman dalam hatinya. Percaya kepada pribadi Tuhan yang memberikan janjinya. Gak goyah. Boleh jadi budak, tapi tetap nanti akan jadi penguasa yang diangkat oleh Tuhan. Karena saudara, bahkan dia difitnah, masuk penjara. Saudara perhatikan, imannya nggak pernah goyah. Saudara, kenapa? Dia tetap fokusnya pada Tuhan. Hidupnya tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap punya hikmat, marifat. Dia tetap bisa mengartikan mimpi. Kalau saudara baca semua, setiap kali dia dipuji, oh Yusuf luar biasa, bisa mengartikan mimpi. Dia selalu berkata, Tuhan yang memberikan pengertian arti mimpinya, bukan dia. Tuhan, fokusnya Tuhan, perkataannya yang diucapkan Tuhan, kuasanya dari Tuhan, senantiasa fokusnya pada Tuhan, tidak goyah, nggak pernah kecewa. Sekalipun dia sudah berbuat benar, tetap saja dimasukkan penjara, tidak dibela. Bahkan kepada orang Potifar yang dia bela, yang masukkan dia penjara, dia tetap saja saudara tidak simpan kepahitan hati. Dia tetap saja. Kenapa? Fokusnya bukan perkataan orang lain, fokusnya bukan perbuatan orang lain, fokusnya bukan keadaan, fokusnya Tuhan yang sudah memberikan mimpi, yang sudah memberikan janji. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, janjinya ya dan amin. Dia tetap on fire. Jadi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya beri contoh lagi, Daud juga sama. Daud itu fokus pada apa? Pengurapan yang sudah dia dapatkan. Janji dari Tuhan yang sudah dia dapatkan. Dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Oh saudara, itu menjadi fokus dalam kehidupannya. Pengurapan dan janji Tuhan. Jadi raja, jadi raja, jadi raja. Itu fokus hidupnya. Apapun yang dia katakan, fokusnya ke situ. Apapun yang dia kerjakan, fokusnya ke situ. Dia juga mengalami banyak seperti Yusuf, saudara. Oh, kadang-kadang hadapi Goliat, dia tidak fokus pada Goliat. Semua kakak-kakaknya, semua tentara, sampai rajanya yang bernama Saul, oh fokus pada Goliat. Oh gentar semua, ketakutan semua, gak bisa dipakai oleh Tuhan. Dulunya, oh sorak-sorak kemenangan. Begitu menghadapi Goliat, sembunyi semua. Seperti apa? Anak ayam yang sembunyi. Oh ada sesuatu yang ketakutan. Daud gak fokus pada Goliat. Daud itu fokus pada Tuhan. Daud berkata apa? Siapa orang tidak bersunan ini berani menghina Allah yang Maha Kuasa. Fokusnya pribadi Allah yang lebih daripada Goliat. Fokusnya pribadi Allah yang ahlinya kalahkan Goliat. Fokusnya pada Allah, imannya enggak goyah. Tidak fokus kepada penglihatan, tapi pada iman kepada Tuhan, pada pribadinya Tuhan. Dia diiri oleh Saul, dia akan dibunuh oleh Saul sampai dia harus melarikan diri, saudara. Oh sudah melarikan diri di padang gurun, dikejar terus, di gua-gua dikejar terus, saudara. Oh saudara, dia tetap saja nggak gentar, dia tetap fokusnya. Oh pengurapan yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, dia akan diangkat menjadi raja. Dia tidak akan mati, nanti akan jadi raja. Dia tidak akan binasa, nanti akan jadi raja. Boleh diiri, boleh akan dibantai, boleh saudara, dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetap nanti akan menjadi raja.
Bahkan punya kesempatan bunuh Saul pun, membantai Saul pun dia nggak mau. Kalau aku membantai ini malah nanti Tuhan nggak berkenan, gagal, rencana Tuhan tidak. Dia fokusnya pada Tuhan, nggak mau membalas dendam karena Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti genapi janjinya, asal hidupnya tetap pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Hanya tinggal masalah waktunya. Kalau sudah waktunya, pasti Tuhan angkat. Daud tetap on fire, betul? Daud tetap saja mantap, Daud tetap saja kuasa. Saya mau tanya pada saudara, fokus saudara apa? Masalah? Fokus saudara apa? Keadaan ekonomi pada saat ini. Kalau Tuhan berkata, ini Kairos Indonesia. Fokus pada Kairos atau keadaan? Saudara fokusnya apa? Kalau saudara fokusnya pada Tuhan, pribadi Tuhan yang pasti. Rencana Tuhan yang pasti. Penyertaan Tuhan yang pasti. Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Saudara akan terus menyala. Saudara akan terus bergerak. Dan saudara akan melihat kasih karunia, anugerah, dan berkat yang besar. Saya berusaha terus fokusnya pada Tuhan, panggilan Tuhan, visi yang daripada Tuhan. Boleh ada ini, boleh ada itu, boleh kelihatannya belum ini, boleh kelihatannya belum itu, saudara. Selama saya fokusnya pada Tuhan, saya enggak akan goyah. Saya akan terus berkobar-kobar, saya terus menyala-nyala. Selama saya terus fokusnya pada visi yang dari Tuhan yang berikan, saya terus akan berjuang. Saya akan terus terarah, saya akan terus maju. Dan satu hari kita akan lihat janji Tuhan digenapi. 1 juta jiwa orang diselamatkan. 1 juta jiwa orang diselamatkan. Fokus. Amin. Arahkan fokus saudara. Jangan sampai kepada yang lain. Fokus kepada Yesus Tuhan kita. Yang berikutnya pergaulan yang ketiga. Rahasia ketiga untuk menjaga api adalah membangun pergaulan dengan orang yang punya api Roh Kudus. Saudara dengar, membangun pergaulan, katakan pergaulan, saudara katakan pergaulan. Membangun pergaulan dengan orang yang apa, saudara? Membangun pergaulan dengan orang yang apa? Punya api Roh Kudus. Jadi kalau saudara ingin terus on fire, saudara ingin terus menyala, dekat-dekatlah orang yang apinya besar. Dekat-dekatlah dengan orang yang menyala-nyala. Dekat-dekatlah dengan orang yang punya api, yang berkobar-kobar. Kalau saudara dekat-dekat, saudara akan kena apinya. Saudara akan dapat transfer apinya. Saudara akan dinyalakan juga api saudara. Dekat-dekatnya dengan itu. Caranya adalah membangun hubungan dengan orang yang menyala-nyala, yang punya api Roh Kudus, yang api Roh Kudusnya besar. Maka saudara akan terus menyala-nyala, yang konsisten menyala-nyalanya. Saudara mendekat, dan saudara akan mengalami kasih karunia. Jangan membangun hubungan dengan orang yang negatif, dengan orang yang pesimis, dengan orang yang apinya padam, saudara. Kalau saudara membangun hubungannya salah, saudara akan ikut padam. Saudara akan ikut akhirnya, ya nggak akan berhasil di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Ini kadang-kadang saudara perlu tangkap kata-kata sesat. Apa artinya sesat? Sesat itu melenceng dari seharusnya. Betul saudara? Melenceng. Ini tersesat. Harusnya ke sana, jadi ke situ atau ke sini. Ya, jangan sampai kamu sesat. Melenceng dari tujuan Allah. Melenceng dari rencana Allah. Jangan sampai kamu sesat. Lalu petunjuknya pergaulan yang buruk. Saudara dengar, pergaulan yang tidak baik, saudara, merusak kebiasaan yang baik. Sebetulnya saudara sudah baik, jalanmu sudah baik, pikiranmu sudah baik, pelayananmu sudah baik, saudara. Tapi kalau saudara yang punya pergaulan yang tidak baik, saudara bisa meleset, saudara bisa tersesat, saudara bisa rusak. Hanya dikatakan di sini, oh saudara, pergaulan yang buruk bisa merusak, saudara. Perjalanan kita merusak fokus kita, merusak api kita, merusak masa depan kita, merusak kehidupan kita. Saudara, ya harus hati-hati. Jangan sombong dan berkata bahwa kita kebal terhadap pengaruh pergaulan yang buruk. Jangan saudara merasa gitu, enggak Pak, saya enggak akan terpengaruh Pak. Saya hanya bergaul saja Pak. Saya kuat, jaga iman kuat. Dengar,
jangan sampai merasa saudara itu kebal terhadap pergaulan jahat. Sama seperti jangan saudara merasa kebal terhadap godaan dosa. Saudara buka pintu, buka celah sedikit, ya saudara lengah sedikit akan kena. Saat saudara kuat mungkin tidak apa-apa. Tapi ada saatnya manusia itu mengalami kadang-kadang pergumulan. Ada saatnya saudara sedang mengalami pencobaan atau ujian dalam kehidupan. Sedang mengalami kadang-kadang saudara sedang kehabisan ya pengurapan atau apa. Kalau saudara ya membangun hubungan yang tidak baik dengan yang pesimis, dengan yang negatif, dengan yang sesat, saudara, akhirnya saudara akan rusak. Jalan saudara akan rusak, arah saudara akan rusak, dan hanya hidup saudara akan rusak, dan saudara tidak akan berhasil karena tersesat dari jalan yang sudah benar. Kita lihat seorang yang luar biasa, anaknya Daud, namanya siapa? Salomo. Salomo itu orang yang punya hikmat luar biasa sekali. Saya percaya Salomo itu tahu pergaulan yang jahat bisa merusak kebiasaan yang baik, bisa merusak sifat yang baik, bisa meleset nyimpang dari jalan yang benar. Sayang sekali saudara, dia ambil banyak istri ya dari bangsa asing yang menyembah berhala, bergaul terus, dekat terus saudara istri-istrinya karena saudara penyembah berhala. Saudara, hatinya pada awalnya lurus kepada Tuhan, hatinya pada awalnya hanya kepada Tuhan. Tuhan nomor satu, hanya Tuhan saja saudara fokus hidupnya. Tapi karena dia ambil istri-istri yang menyembah berhala, akhirnya dia juga ikut menyimpang, akhirnya dia ikut tersesat, akhirnya dia ikut binasa, akhirnya dia ikut mengalami banyak hal yang tidak baik. Kenapa saudara? Membangun pergaulan yang tidak baik. Salomo orang hebat seperti pun, kalau dikatakan dia orang pembangun yang negaranya yang paling sukses pada saat itu, dia seorang punya hikmat yang paling hebat saat itu. Dia punya hikmat Allah yang luar biasa. Dia punya kesuksesan yang paling luar biasa. Saat pergaulannya gak baik, rusak hidupnya, rusak imannya, rusak masa depannya, rusak kerajaannya, semua rusak. Hidupnya sesat, nyimpang. Ini pergaulan. Kalau kita juga sama. Kalau kita kumpul dengan orang yang sungguh-sungguh hidupnya saudara nggak pas, ya terus sukanya yang porno, terus bukannya pikiran yang negatif, terus pikirannya apa-apa uang saja, saudara. Terus hatinya penuh dengan kepahitan, saudara. Hatinya penuh dengan kecewa, saudara. Kumpul terus, saudara akan ikut nyelenceng. Perkataan saudara akan sesat, melenceng. Pikiran saudara bisa ditarik, melenceng. Lalu tindakan saudara bisa ikut melenceng, saudara. Dan akhirnya tidak akan baik. Maka ada nasihat hari ini dari firman Tuhan. Ya, identifikasi atau coba bedakan mana yang on fire, mana yang sebetulnya ini sudah ya penuh kepahitan, penuh negatif, penuh hal-hal duniawi, mana yang sesat, mana yang benar. Saudara bisa membedakan. Lalu saudara ambil keputusan, jangan ambil pergaulan yang sesat, nanti rusak. Ambillah pergaulan yang baik, yang benar, saudara aman. Saudara akan terus lurus, saudara akan terus menyala, saudara akan mengalami kasih karunia. Saya beri contoh yang pertama, di renungan sudah ada, belajar dari Timotius. Timotius itu anak rohaninya siapa saudara? Paulus. Anak rohani siapa saudara? Paulus. Dia melekat dengan Paulus. Dia melekat dengan Paulus. Yang on fire terus. Yang menyala-nyala terus. Yang jalannya lurus terus. Dia juga sama. Hanya dia lurus terus. Dia menyala terus. Dia adalah ya saudara, saat itu hamba Tuhan yang paling berhasil. Saya pernah belajar di satu artikel. Zamannya dia sudah membangun gereja lokal sekitar 10.000 jemaatnya. Orang zaman dulu itu sedikit saudara. Kota di sana itu banyak, 10.000 itu wah mega church. Sekarang bisa luar biasa. Kenapa? Melekatnya kepada orang yang memang benar, orang yang menyala-nyala. Saudara,
Sampai Paulus pesan bolak-balik, hati-hati ya Timotius, akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Hati-hati ya Timotius, akhir zaman banyak penyesat-penyesat. Hati-hati ya Timotius, akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran sesat. Hati-hati ya, jangan sampai engkau terpengaruh. Kalau Timotius bergaulnya dengan orang-orang nabi-nabi palsu, kalau bergaulnya suka mendekat dengan orang-orang yang pengajarannya sesat, saya percaya akhirnya dia sama, sesat. Dan akhirnya dia sama, dia akan gagal. Akhirnya dia sama, dia tidak akan bisa berhasil. Bersyukur Paulus menjelaskan dia, pisahkan. Engkau harus bisa tahu mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang tidak. Bedakan, lalu dibuang pergaulan yang tidak baik, ambil pergaulan yang baik, dan dia aman. Satu lagi saya ingin beri contoh, Elisa. Sudah ingat? Elisa juga seorang nabi yang sangat sukses, sangat berhasil. Dulunya dia seorang anak pengusaha, bahkan dia sendiri seorang pengusaha muda yang sangat sukses sekali, saudara. Lalu dia punya panggilan untuk menjadi nabi, saudara. Saudara, saya melihat bersyukur. Karena apa, saudara? Elisa nempelnya pada Elisa, nabi yang on fire. Nempelnya pada Elisa, nabi yang terus fokusnya pada panggilan Tuhan. Saudara, nempelnya pada Elisa yang terus, saudara, jadi guru yang baik, jadi bapak rohani yang baik bagi dia. Terus, sehingga dia terus juga ikut on fire, sehingga dia terus menyala-nyala, sehingga dia fokusnya benar, saudara, sehingga dia tidak menyimpang kanan ke kiri, sehingga dia terus, saudara, nggak pesimis, tapi optimis terus. Dia percaya, fokus pada panggilan. Dia punya panggilan juga akan dipakai oleh Tuhan menjadi nabi. Dia waktu gurunya mau diangkat naik ke surga, dia nempel terus. Gurunya sudah berkata, Elia sudah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Dia tetap nempel. Demi Tuhan, demi hidupku, aku akan terus ikut engkau sampai ya terakhir engkau diangkat. Terus berapa kali Elia sudah berkata, nggak ikut nggak apa-apa, karena Tuhan suruh pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sana. Dia tetap berkata, demi Tuhan dan demi hidupmu, aku terus akan setia, aku terus akan nempel dengan kau, aku terus. Lalu Elia tanya, apa yang kau inginkan sebelum aku naik? Dia ingin apa? Pengurapan double, karena dia punya panggilan, dia fokusnya pada panggilan. Pengurapan dari Tuhan untuk jadi seorang nabi, pengurapan yang double. Dia fokusnya tepat, saudara. Dia pergaulannya tepat, dan dia luar biasa. Coba, saudara, kalau dia kumpulnya dengan para nabi yang pesimis. Sebab waktu dia ngikuti Elia terus ada rombongan 50 nabi yang pesimis. Ngapain ikut bapak rohanimu? Ngapain ikut Elia? Engkau nanti ditinggal, percuma. Engkau ditinggal naik ke surga, dia naik ke surga, engkau sendirian ngomplong. Ngapain ikut Elia? Percuma. 50 nabi Baal, 50 nabi yang lain berkata pesimis kepada Elisa. Elisa tetap berkata, diam kamu. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sudah tahu mana yang benar. Aku akan terus ikut bapak rohaniku. Aku akan terus ikut Elia. Aku akan fokus pada panggilanku dan membangun hubungan yang benar. Saudara, dengar Alkitab berkata loh, 50 nabi itu bukan sekali loh, saudara. Di tempat yang lain 50 nabi lebih lagi. Yang pesimis lagi berusaha terus narik, saudara, dia untuk tinggalkan Elia bapak rohaninya. Dia fokusnya, dan dia tetap nempelnya pada orang yang benar, selamat. Yang pesimis gak dipakai oleh Tuhan, yang negatif gak dipakai oleh Tuhan, saudara. Tapi Elisa, saudara, yang terus, saudara, fokus dan membangun pergaulan yang baik, diangkat Tuhan. Dia dapat pengurapan double versi. Katakan sebelah, hati-hati dengan pergaulan. Pegang dada, saudara, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang rusak akan merusak kehidupan kita. Kalau kita bisa jaga. Saya tambah satu lagi, saudara. Tadi saya rasa Tuhan beri ini. Saudara lihat Yosua juga sama. Kenapa? Yosua itu akhirnya sukses, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Karena dia tahu akan panggilannya, dan dia tahu kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia harus nempel. Dia nempel terus pada Musa yang punya api. Dia nempel terus pada Musa. Dia nempel terus pada Musa.
dia nempel terus pada Musa, dia percaya terus pada Musa. Orang lain nyerang Musa, dia tetap nempel pada Musa. Dia tetap jaga, tidak mau pikir negatif. Dia tetap positif, perkataannya tetap positif, saudara. Pikirannya tetap positif, saudara. Tindakannya tetap positif, saudara. Semuanya dia terus, saudara, nempelnya pada orang yang memang menyala, ada api Roh Kudus. Terus dia juga menyala sama, saudara. Setelah Musa selesai tugasnya, dia yang diangkat oleh Tuhan karena dia punya api dari Tuhan. Dia yang terus ya tujuannya pas, nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Saudara bayangkan kalau sampai saat itu Yosua bergaulnya dengan Korah, Datan, dan Abira yang pikirannya negatif terus, yang ingin menyerang Musa terus, yang ingin memberontak terus, yang ingin menjatuhkan Musa terus, yang ingin membelokkan, tarik banyak orang untuk ikut mereka. Kalau sampai Yosua bergaulnya dengan orang-orang macam ini, dia rusak. Saya bersyukur dia bisa membedakan pergaulan mana yang akan bawa hidupnya jadi baik, pergaulan mana yang bisa merusak. Dia potong yang bisa merusak. Dia ambil pergaulan yang benar, yang punya arah yang benar, aman, tidak tergoda, tidak emosi. Sebab apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita kumpul dengan orang yang pesimis, saudara, kita pertama positif, lama-lama ikut pesimis. Saudara, kita dengar terus yang menakutkan, lama-lama takut. Kita dengar terus yang porno, lama-lama hatinya ikut porno. Kita dengar terus, saudara, saudara, yang menyesatkan, lama-lama bisa sesat. Kita dengar terus, saudara, pengajar yang benar, hati kita jadi benar. Kita dengar terus, saudara, iman, hati kita penuh dengan iman, saudara. Nah, itu satu yang penting, yang harus dijaga, yang terus dihatikan, dan itu akan bawa kasih karunia pada kasih karunia. Amin. Amin, saudara. Minggu yang lalu ada pelajaran tentang kecewa, saudara. Saya ingin ngajak saudara belajar sedikit, ya. Jangan, kalau saudara sampai kecewa, maksud saya, jangan disimpan. Setiap orang itu kadang-kadang bisa mengalami gesekan. Setiap orang kadang-kadang bisa mengalami hatinya sampai sakit, saudara. Ya, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kecewa. Duduk diam di bawah kaki Tuhan lagi. Tadi saudara sediakan waktu, buang semua, taruh di bawah kaki Tuhan. Bila perlu nangis, saudara. Saya melakukan itu. Sering kalau saya sakit hati saya, masuk kamar doa, kunci kamar doa saya. Bahkan kamar doa saya buat kedap, saudara. Jadi nggak ganggu suaranya gitu. Bila perlu saya nangis kamar doa, saudara. Nggak ada urusan orang lain. Itu keluar kepahitan, itu keluar kecewa, itu keluar sakit hati, saudara. Buang. Kalau tidak kita rusak lama-lama. Pikiran kita rusak, perkataan rusak, tindakan rusak, hidup kita bisa rusak. Jadi jangan simpan kepahitan. Tapi juga diingatkan lagi, saudara, jangan bergaul dengan orang yang kecewa juga. Jangan bergaul dengan orang yang pahit hati juga. Kalau bergaul dengan orang yang kecewa, bergaul dengan orang yang pahit hati, sudah nggak bisa sembuh kecewanya. Nggak pernah sembuh pahit hatinya. Ahitofel kecewa, kumpulnya dengan siapa? Absalom yang kecewa. Itu manit itu seperti inginnya gitu, saudara. Kecewa itu ingin kumpulnya dengan orang kecewa. Pahit hati itu inginnya, ya ditarik kumpul dengan itu. Sehat aja, saudara. Keliru. Jangan sampai. Sekalipun saudara ingin sebetulnya, wah cari pembelaan, ingin didukung. Jangan kumpul dengan yang kecewa. Sudah kecewa lebih parah lagi. Saudara, baik-baik saja kumpul orang yang seperti itu, saudara bisa rusak. Apalagi kalau saudara sedang juga kena sakit hati saudara. Saudara, luka hati saudara, kecewa. Jangan kumpul dengan orang ini, nambah kecewa, nambah rusak, nambah putus asa. Harus cari orang yang nyala. Harus cari orang yang on fire. Saudara akan sembuh, saudara akan dipulihkan, saudara akan diobatkan. Nyala, api akan dibangkitkan kembali, saudara akan bangkit lagi. Saudara belajar. Itu satu hal yang sangat penting. Kalau kita enggak hati-hati, rusak. Terus api itu harus dinyalakan. Api dinyalakan. Kumpulan orang yang benar. Saudara aman. Apalagi bergaul dengan Roh Kudus. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Akan dipulihkan. Dipulihkan. Maka jangan lupa, saudara. Terus setiap hari hubungan intim dengan Tuhan tidak boleh kurang. Saya malah mengimbau pelayan Tuhan, kalau bisa berjuang,
Satu hari paling sedikit juga 3 jam. Saudara bisa bagi pagi 1 jam, siang 1 jam, ya malam atau sore 1 jam. Kalau nggak bisa ya pagi 1/4 jam, sore 1/4 jam, siang setengah jam atau apapun terserah saudara. Tapi lebih daripada itu bergaul dengan Tuhan terus. Ingat Tuhan terus, ingat Tuhan terus, ingat Tuhan terus, ingat Tuhan, luar biasa. Salah satu juga penginjil yang saya sangat kagum yang ada kaitannya dengan ini adalah Reinhard Bonnke. Saudara perhatikan temanya, dia selalu api, fire. Betul saudara? Dia lulus ya teologi, dia dengan nilai cum laude. Dia terjun pelayanan gagah. Semua ilmu dipraktikkan gagah, nggak pernah berhasil. Tapi satu hari Tuhan bicara, waktu dia sebenarnya sudah nggak ada harapan. Kamu tidak akan bisa berhasil tanpa api yang menyala di dalam rohmu. Tanpa api, semua ilmu kosong, macet. Mobil, mesin, bagus seperti apapun, tanpa api, apinya padam, mobil itu nggak jalan. Harus dengan api Roh Kudus. Dia menyala dan dia akhirnya berhasil. Dia nulis buku juga tentang api Roh Kudus. Pelayanannya api. Saya mendengar dia penginjilan dengan api, pelayanan dengan api, kuasa karena api luar biasa. Menyala. Hidup saya berkobar. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saya percaya bagus. Saudara tahu kompor? Tahu enggak kompor? Kompor itu apa? Kompor ya kompor. Ada keliru itu yang ngeluarin. Kompor ya kompor. Saudara dengar ya? Kompor itu ya kalau enggak dipakai, saudara, kan banyak kotoran, betul enggak? Apinya kalau padam, banyak lalat buang kotoran di situ, di sumbunya. Betul saudara? Banyak kecoa buang kotoran di situ. Banyak kalajengking buang kotoran di situ saat apinya padam. Tapi begitu api nyala, bang! Lalat pergi, kecoa pergi, kalajengking pergi. Enggak pergi juga sama saja terbakar habis. Saya mau tanya pada saudara, apimu padam atau menyala? Kalau apimu padam, lalat buang kotoran dalam hidupmu, kecoa buat kotoran dalam hidupmu, kalajengking buat kotoran dalam hidupmu. Hidupmu kotor semua. Tapi waktu api Roh Kudus menyala, semua kotoran dibakar. Lalat dibakar, pergi. Kecoa pergi, kalajengking pergi, iblis pergi. Kegagalan pergi, godaan pergi, kelemahan pergi, pikiran kotor pergi. On fire. Itu hidup kita. Saudara mau jadi kompor yang padam atau menyala. Nanti keadaannya akan kelihatan. Padam, kotoran semua. Menyala, bersih. Amin. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan, cuma begitu berdiri. Jadilah kompor yang menyala. Jangan jadi kompor yang padam. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan. Saudara akan lihat anugerah Tuhan luar biasa. Angkat tangan saudara. Jangan lihat siapapun, fokuslah pada Tuhan. Saat ini juga fokuslah pada Tuhan. Kalau saudara fokus pada hal yang lain, api nggak bisa menyala saudara. Fokuslah pada Tuhan. Betapa besarnya kuasanya. Fokuslah pada Tuhan. Betapa besar kasihnya dalam hidup saudara. Fokuslah pada Tuhan. Betapa besar panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Fokuslah pada Tuhan. Betapa besar kasih karunia, kerinduan Tuhan untuk memakai saudara. Fokuslah pada Tuhan saudara. Maka rohmu akan mulai menyala. Maka semangatmu akan mulai menyala. Maka api Roh Kudus akan mulai menyala dalam hati saudara. Jangan izinkan padam saudara. Padam semua kotoran akan ada di situ saudara. Semua binatang buat kotoran menyala saudara. Maka iblis akan pergi. Maka setan-setan akan pergi saudara. Maka semua akan pergi yang tidak baik. Gak pergi pun akan terbakar. Saudara akan mengalami kemenangan. Apimu akan membakar kelemahan-kelemahan. Apimu membakar kegagalan. Apimu membakar semua kutuk. Apimu membakar semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Api Tuhan membuat saudara on fire. Api Tuhan membuat saudara memancarkan terang. Api Tuhan membuat saudara berkobar-kobar. Api membuat
ikat apimu. Roh Kudus saat ini hamba berdoa. Kau ada di sini nyata. Kau Tuhan yang nyata. Kau Tuhan yang hidup. Kau Tuhan hadir. Kau ada di sini. Oh Roh Kudus hadirlah dalam roh setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini. Hadirlah dalam hati mereka. Oh Roh Kudus, nyalakan roh kami. Nyalakan roh kami. Nyalakan roh kami. Tidak. Baca Roh Kudus saudara. Apinya yang dikobarkan. Roh yang dinyalakan oleh Tuhan. Roh yang dinyalakan. Minta pada Tuhan. Dan terimalah Tuhan. Terima. Jangan lupa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara terus pada